الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم المرسل وإنك لعلى خلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين تربوا بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dalam kehidupan ini hanyalah taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang amatlah besar dalam kehidupan ini yaitu bila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan tertipu dengan kehidupan dunia, karena walaupun kita ini hidup 1000 tahun di dunia ini, akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Awal daripada kelahiran adalah menuju kematian. Kematian adalah menuju kehidupan yang selama-lamanya. Maka dunia ini hanya sekedar ujian. Dunia ini hanya sekedar untuk mencari bekal akhirat. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu mengenakan umurnya sehatnya untuk senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita meninggalkan dunia ini, semuanya tidak akan tersisa bila kita sudah datang kiamat dan seluruh manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk di dunia ini, tetapi untuk negeri akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang memikirkan akhirat sebelum sampai di akhirat. Jadi orang yang untung itu orang yang senantiasa memikirkan akhirat sebelum sampai akhirat. Bukan orang kaya yang hartanya banyak. Orang yang seperti itu bukan untung. Bila tidak mengamalkan agama maka akan menjadi penghuni neraka. Bila dia mendapatkan jabatan yang tinggi, itu bukan orang untung kalau jabatannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan sia-sia. Yang beruntung hanyalah orang yang memikirkan akhirat sebelum sampai di akhirat. Dan orang yang rugi adalah orang yang memikirkan akhirat setelah sampai di akhirat. Jadi kalau sudah sampai akhirat baru mikir, oh ternyata di akhirat berat siksanya, penderitaannya yang tiada akhir, baru menyesal. Itu tidak ada gunanya setelah sampai di akhirat. Mumpung kita ini masih di dunia, mumpung kita ini masih diberi kesempatan, setiap nafas, setiap detik amalan-amalan kita dihitung, dinilai oleh Allah. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk senantiasa yaitu mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memikirkan akhirat setelah sampai di akhirat tidak ada gunanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang yang memikirkan kematian sebelum dia mati. Jadi kita ini pikirkan sebelum mati bagaimana supaya di kubur kita ini menjadi orang-orang yang nikmat di alam kuburnya. Tetapi kalau sedang di alam kubur mendapatkan siksaan yang namanya siksa itu api siang dan malam terus menyala-nyala bila tidak mengamalkan agama. Di situ tidak hanya itu, ditemani binatang-binatang yang senantiasa menggigit, yaitu berupa ular yang bernama Surja al-Kharaq, senantiasa menggigit, darahnya mendidih, kemudian diutuhkan lagi sampai hari kiamat. Itulah orang yang menggunakan umurnya tidak untuk amal agama, maka akan mengalami penderitaan yang tiada akhir. Ini adalah di dunia diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mumpung kita ini masih hidup, mumpung kita ini masih sehat, bila mendengar suara adzan kok kita ini tidak segera meninggalkan seluruh aktivitas dunia, berarti hatinya mati. Tetapi kalau mendengar suara adzan langsung
menuju ke masjid berarti hatinya hidup. Inilah yang dinamakan bila tanaman disiram air bertumbuh, itu tandanya tanaman hidup. Kalau tanaman itu tidak disiram tapi tidak ada pertumbuhan, maka itu namanya mati. Begitu juga dengan hati kita ini. Hati kita semakin hari semakin diberikan siraman dakwah agama kok tidak makin baik, sama saja dengan hari kemarin, maka itulah orang yang rugi. Maka tiap hari kita tingkatkan amalan kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi ketika sampai di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlari hanya kepada Allah. Fafiru ilallah. Apapun yang ada di dunia ini, kesusahan, kebahagiaan, semuanya ujian, larilah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fafiru ilallah. Maka berlari hanya kepada Allah dengan bertobat dari dosa-dosa yang telah lewat, dari niat sisa-sisa umur kita untuk taat. Itulah syarat agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Syarat menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat hanyalah sibuk mengamalkan agama ketika kita diundang untuk menghadap Allah satu hari 5 waktu. Maka di dalam perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW menerima sholat ini penuh dengan suka duka, penuh dengan penderitaan. Bagaimana Rasulullah SAW mendapat hadiah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala karena perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak menemui kemudahan hadirin, tetapi menemui banyak masalah, banyak penderitaan, banyak cacian, bahkan dipukuli, bahkan kaum kafir. Kalau kaum kafir itu mengejar-ngejar baginda Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh, sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah juga disambut dengan riang gembira oleh penduduk Madinah. Setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah itu tidak mendapatkan sambutan yang baik, maka Rasulullah SAW di dalam dakwanya ingin berdakwah di kampung Taif. Di kampung Taif ini yang namanya tanahnya subur, rakyatnya makmur, bila dikasih dakwah agama mau menerima. Itulah perasaan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang dialami oleh Rasulullah? Tidak mendapatkan sambutan yang baik hadirin. Tetapi pemuda-pemuda di kampung Taif itu keluar memukuli baginda Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak kecil berbaris di jalanan untuk melempari batu sampai berdarah-darah. Maka Rasulullah dalam perjalanan mendakwakan agama ini penuh dengan penderitaan, kemudian mengalami kesusahan-kesusahan yang begitu susah sehingga mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sedihnya, dengan susahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, kamu sampaikan perintahku untuk manusia yang paling terbaik, yaitu Rasulku Nabi Muhammad SAW, untuk menghadap langsung kepadaku. Maka malaikat Jibril alaihissalam turun ke kampung Taif ini menyampaikan kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seketika itu Rasulullah sedihnya hilang seketika karena disuruh untuk menghadap Allah langsung. Begitu juga dengan kita ini. Kalau kita ini disuruh menghadap bupati saja atau presiden, mungkin 1 hari, 2 hari sudah mempersiapkan pakaian yang baru bagaimana supaya presiden tidak kecewa. Itu baru di dunia. Kalaupun kita susah setengah mati kok dipanggil presiden pasti dapat hadiah, pasti langsung hilang susahnya. Begitu juga dengan kita hadirin. Kita ini diperintah oleh Allah, diperintah ke masjid untuk sholat, diberi hadiah surga, kok tidak mau? Nah, inilah perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita renungkan hadirin. Ini hasil daripada Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW ini dalam berdakwah sampai bolak-balik. Rasulullah SAW kemudian diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sebelum menghadap Allah, malaikat membedah yang namanya dadanya Rasulullah SAW.
kemudian hatinya dicuci dengan cahaya iman, dengan cahaya kebaikan, barulah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini tiap Jumat sudah mendengar dakwah, mendengarkan nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya harus makin baik. Sholatnya yang biasanya di rumah, maka berhijrah ke masjid. Itulah namanya jihad. Jihad fisabilillah. Orang yang senantiasa akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Bila ada suara adzan kok kita masih sibuk di rumah, maka Allah dan Rasulullah mengatakan hatinya mati, tetapi orang itu hidup, sesungguhnya mati, yaitu bagai berjalan semata. Itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apakah kita tidak bisa merenungi daripada nasihat baginda Nabi Muhammad SAW? Maka perjalanan daripada Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sebatas itu, tetapi merenungi, mengagungkan, mengingat-ingat bagaimana jerih payahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini berhijrah sampai seluruh umat ini bisa bersatu, bisa guyub rukun, saling mengasihi. Semuanya adalah jasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di tiap hari Jumat perbanyaklah membaca sholawat, maka kamu akan bersama Rasulullah di surga seperti dekatnya jari 5 ini. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan para malaikatku bersolawat juga kepada Nabi. Apalagi kita ini, Allah dan malaikat saja bersolawat, kok kita tidak mau bersolawat? Alangkah tidak tahu budinya kita, alangkah tidak tahu terima kasihnya kita. Kita kalau dibeli mobil gratis kepada sahabat kita, tentunya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, bahkan menceritakan kebaikan-kebaikannya. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW ini sampai akhir hayatnya? Tidak ingin kita ini masuk neraka, tidak satupun yang ingin dimasukkan neraka. Maka Rasulullah SAW sebelum kematiannya, maka malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini ada kabar malaikat Israel mau mencabut nyawamu. Tetapi apa yang diminta oleh Rasulullah? Rasulullah tidak minta apa-apa. Ya Allah, aku rela engkau cabut nyawaku, asal seluruh umatku jangan sampai ada satupun yang di neraka. Itulah pimpinan yang harus kita teladani, pimpinan yang harus kita senantiasa puji-puji dengan banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan kepada Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW setelah turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan setelah dari menghadap Allah? Diperintahkan sholat 50 kali. Itulah oleh-oleh apa yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Umatmu kecil, umurnya pendek, tidak akan kuat, maka mintalah keringanan. Bolak-balik sampai 9 kali, sehingga sampai sekarang tinggal 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Tetapi Nabi Muhammad disuruh kembali lagi. Umatmu tidak kuat walaupun 5 kali, kembali minta keringanan. Maka Nabi Muhammad SAW, udah saya malu, sudah 50 jadi 5 ini saja. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Ternyata sekarang masjid yang sekecil ini tidak pernah penuh dalam berjamaah. Artinya apa? Memang berat untuk melaksanakan namanya sholat, karena yang diperintah bukan fisik tapi hati rohani kita. Kalau kita
Yang diperintah fisiknya tentunya kuat, tetapi ini adalah rohani. Rohani ini kalau tidak pernah zikir, kalau tidak pernah mendengarkan majelis ilmu, maka berat untuk mengamalkan agama. Sholat 5 waktu berjamaah ini. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah SAW menceritakan di alam kubur nanti orang dibangkitkan, wajahnya terang seperti matahari. Maka orang-orang ini punya derajat sebelum mendengar suara adzan sudah di masjid. Maka ketika bangun dari kubur menuju mahsyar, wajahnya terang seperti matahari. Kemudian Rasulullah menyampaikan tipe yang kedua, yaitu ketika orang dibangunkan dari kuburnya bersinar seperti rembulan, wajahnya indah. Dan ketika orang setelah mendengar suara adzan kemudian berangkat ke masjid, wajahnya seperti lintang. Dan inilah yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita termasuk ciri-ciri yang mana di dalam 3 ini? Apabila tidak ada di dalam 3 ini, kalau senantiasa tidak melangkahkan kakinya ke masjid sholat berjamaah, maka wajahnya tidak ada bentuknya. Mungkin berwajah apa tidak tahu. Itulah kriteria umatnya Nabi. Bila mendengar suara adzan sudah di masjid dan wajahnya seperti matahari, terang benderang. Dan ketika suara adzan diperdengarkan, dia berangkat, itu seperti rembulan. Dan setelah mendengar suara adzan, wudu dan berangkat ke masjid seperti bintang. Ini kita renungi. Kalau kita tidak ada di dalam karakter ini, maka wajah kita tidak ada bentuknya, alias tidak ada barokahnya amalan-amalan kita menjadi orang-orang yang rugi. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merenung, menggunakan umur kita senantiasa untuk amal agama, sehingga kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, menemui kemudahan dan mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.